Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang ilmu fikih kelas 11 semester 1, yaitu tentang menganalisis ketentuan jinayah dan hikmahnya. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama materi ini dengan baik agar kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dalam materi jinayah di sini yang dibahas nantinya adalah tentang pembunuhan, qisas, diyat, dan kafarot. Apa itu pembunuhan? Pembunuhan secara bahasa yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Jadi segala macam bentuk menghilangkan nyawa seseorang itu disebut dengan pembunuhan. Kita lihat pengertian secara istilah. Pembunuhan di sini adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Baik perbuatan yang menghilangkan nyawa itu disengaja atau tidak, dengan menggunakan alat yang mematikan ataupun tidak. Jadi ini jelas sekali, apapun tindakan yang mengakibatkan hilangan nyawa itu sengaja atau tidak, menggunakan alat yang mematikan atau tidak, itu semuanya adalah disebut dengan jinayah. Macam-macam pembunuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah qatlu amdin, pembunuhan sengaja. Qatlu sibih amdin, pembunuhan seperti sengaja. Kemudian yang terakhir adalah qatlu khoto. Qatlul khoto itu adalah pembunuhan terserah. Maksudnya pembunuhan yang pertama di sini qatlu amdin adalah pembunuhan yang direncanakan, dan itu pun menggunakan alat yang biasa mematikan, biasa dan bisa mematikan. Contohnya dengan menggunakan pisau, kemudian pistol, racun, dan lain sebagainya. Itu namanya adalah dengan menggunakan alat yang bisa mematikan. Dan orang yang dilihat dari orang yang membunuh itu sudah balik. Sedangkan melihat dari korban itu adalah sebenarnya orang baik-baik yang tidak pantas atau tidak berhak untuk dibunuh. Jadi itu disebut dengan qatlul khoto. Yang kedua yaitu pembunuhan qatlu sibih amdin, pembunuhan seperti sengaja. Maksudnya adalah seperti sengaja di sini adalah pembunuh yang melakukan itu tanpa ada unsur niat membunuh. Dan alat yang digunakan pun adalah alat yang tidak biasa bisa mematikan dan tidak biasa untuk membunuh. Seperti contoh, ada orang menggulung-gulung Quran, kemudian Quran itu dipukulkan ke meja, kemudian orang yang duduk di dekatnya itu terkejut karena suara dari Quran itu tadi. Atau memang dipukulkan, sengaja dipukulkan kepada orang untuk memang sengaja untuk mengejutkan, kemudian mengakibatkan orang itu mati, maka disebut dengan qatlu sibih amdin. Maka dari itu hati-hati dalam bermain, bertindak, jangan sampai kita menjadi menyesal di kemudian hari. Yang ketiga adalah pembunuhan khoto, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kategori ini. Yang pertama adalah perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian. Yang kedua adalah perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh.
Yang ketiga adalah perbuatan yang melakukan tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya itu mengakibatkan orang lain terbunuh. Dasar hukum larangan membunuh itu disebutkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah wala taqtulu dan janganlah kalian membunuh an-nafsa jiwa allati yang haramallahu diharamkan oleh Allah illa kecuali bil haqqi dengan benar atau dengan hak untuk dibunuh. Maksudnya larangan membunuh bagi jiwa yang mana orang yang akan dibunuh itu tidak mempunyai sedikit kesalahan sama sekali, tidak berhak untuk dibunuh, maka dilarang untuk dibunuh. Maka di sini ada illa, pengecualian istisna di sini, maka tidak bolehnya ini adalah khusus bagi orang-orang yang baik tanpa ada kesalahan tindak pidana sehingga wajib dihilangkan nyawanya atau hukum mati oleh aparat yang berwenang. Sedangkan kelanjutannya wa man qutila madluman dan barang siapa yang dibunuh secara zalim faqad ja'alna liwalihi sultana, maka sungguh kami menjadikan kepada ahli warisnya adalah kekuasaan. Falatu syirik dan janganlah, maka dari itu karena orang yang dibunuh secara zalim itu diberi kekuasaan oleh Allah, falatu syirik, maka janganlah melampaui batas fil qatli di dalam urusan pembunuhan. Innahu sesungguhnya dia yang terbunuh itu karena adalah mansuron, termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas satu persatu di sini. Yang dimaksud dengan wa man qutila madzluman faqad ja'alna liwalihi sultana adalah barang siapa yang dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami Allah telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Yakni kekuasaan di sini adalah kekuasaan atas si pembunuh. Maka ia, ahli waris itu, boleh memilih antara menghukum orang yang membunuh tersebut hukuman mati. Kemudian boleh juga memilih memaafkan dengan cara membayar diat atau juga memilih memaafkan tanpa adanya diat alias cuma-cuma tanpa dikenai diat sama sekali. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sunnah Rasulullah saat itu. Ibnu Abbas menyimpulkan ayat ini bahwasanya atas terjadinya pembunuhan sahabat Utsman yang mana sahabat Utsman mempunyai ahli waris yang bernama sahabat Muawiyah, maka Ibnu Abbas mengatakan Muawiyah lah yang berhak atau menguasai semua urusan pembunuhan sahabat Utsman ini. Oleh karena itu sahabat Muawiyah berkata kepada sahabat Ali, "Wahai Ali, tolong serahkan pembunuh itu kepadaku agar kujatuhi kisos." Tapi karena belum ketemu, maka Ali menangguhkan perkaranya sampai benar-benar si orang-orang yang terlibat pembunuhan sahabat Utsman itu tertangkap. Dan kemudian sahabat Ali pun mengabulkan permintaan Muawiyah. Saat itu Muawiyah mengadili pembunuh tersebut. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ayat ini adalah merupakan pedoman kita semua umat Islam untuk saling berhati-hati karena orang yang menghilangkan nyawa orang lain dan orang yang dihilangkan nyawanya adalah orang yang tidak berhak dibunuh, maka ahli warisnya mempunyai hak penuh atas kematian keluarganya itu. Maka dari itu bisa dijatuhi hukuman kisos atau dimaafkan dengan membayar diat.
Maka dari itu tolong sekali lagi hati-hati. Bermain harus berhati-hati. Jangan sampai menimbulkan suatu masalah di kemudian hari. Rasulullah bersabda, Anil Ahnaf ibni Qais, Qala, Zahabtu, aku menuju li'ansuro hadha rojul, menuju laki-laki Ansor ini. Falakiani, maka menemui aku Abu Bakroh Fakola bertanya, Aina turid, mau kemana? Kultu, aku menjawab, Ansuru hadzal rajul, aku akan menolong laki-laki itu. Kemudian Abu Bakroh berkata, Irji, pulanglah, fa inni, maka sesungguhnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saat itu Rasulullah bersabda, apabila atalko berhadapan al-muslimani, dua orang Islam, bisayfaihima, dengan membawa pedang keduanya, falqatilu, maksudnya adalah saling bertemu untuk saling membunuh, falqatilu, adapun orang yang membunuh, falmaktulu, dan orang yang dibunuh, finnari, ada di neraka. Karena ada ketegasan mengenai larangan membunuh, maka dua orang pihak yang saling membunuh yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka akan dimasukkan neraka kedua-duanya, baik yang membunuh ataupun yang dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu hati-hati, benar-benar hati-hati, jangan sampai gegabah kalian dalam melakukan tindakan. Harus dipikir secara panjang. Masalah sepele dimusyawarahkan bersama. Oke. Hukum bagi pelaku pembunuhan itu adalah sebagaimana perbuatan membunuh satu dengan yang lain memiliki hukuman yang berbeda-beda. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelaku ini adalah harus dikisos, yakni harus dihukum setimpal, yakni dibunuh pula. Namun, jika keluarga korban itu memaafkan pelaku pembunuhan, maka pelaku pembunuhan itu wajib membayar diat mughaladhah atau denda berat sejumlah 100 ekor unta. Selain membayar diat, juga harus membayar kafarat. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Hukumannya adalah tidak dikisos bagaimana pembunuhan sengaja, ya, jadi tidak dikisos seperti pembunuhan sengaja. Ia dihukum membayar diat mughaladhah secara langsung tanpa ada unsur pemaafan dari keluarga terbunuh. Dan itu pun dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun. Sebagaimana dasar hukum yang disabdakan oleh Rasulullah SAW melalui hadis beliau, bahwasanya hadis ini berasal dari Amr bin Shu'aib, beliau dari ayahnya dari kakek. Mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sesungguhnya telah bersabda, man qatala, barang siapa membunuh mukminan seorang mukmin muta'ammidan dengan cara sengaja, maka tufa'a, ia diserahkan ila auliya il maktul, kepada keluarga terbunuh. Fa in sya'u, maka jika keluarga terbunuh itu menghendaki, qatalu, bisa mereka mengambil qisas atau hukum bunuh. Fa in sya'u, maka jika mereka menghendaki, akhadhu, mereka bisa mengambil adiyata, diat. Jadi keluarga korban bisa menuntut
orang yang membunuh itu membayar diat. Adapun diatnya adalah wahia salasuna hikoh, 30 ekor unta hikoh, yaitu berumur 4 tahun. Wasalasuna jada'ah, dan yang ketiga adalah 30 ekor jada'ah, yaitu umur 5 tahun. Wa arba'una khilfah, yaitu 40 ekor khilfah, yaitu yang bunting. Jadi kalau ada orang yang membunuh itu membayar diat, ya bisa membayar diat. Kalau ada orang yang membunuh secara sengaja, maka hak hukuman itu dijatuhkan kepada keluarga terbunuh. Mereka bisa mengambil atau menuntut hukum bunuh, bisa juga menuntut hukum bayar diat. Ganti rugi berupa 30 ekor hikoh, 30 ekor jada'ah, dan 40 ekor unta khilfah. Jadi di sini jumlahnya ada 100 ekor unta. Maka dari itu karena banyaknya jumlah diat atau hukuman itu tadi, maka kita harus berhati-hati jangan sampai saling membunuh satu dengan yang lain. Di sisi lain, kedua-duanya masuk neraka, di dunianya dia harus bertanggung jawab sedemikian rupa ini. Ada hadis lain yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Su'aib qala, fi diyati khata, di dalam urusan dia tersalah itu terdapat isruna hikoh, yaitu 20 ekor unta hikoh yang berumur 4 tahun. Wa isruna jada'ah, dan 20 ekor jada'ah, yaitu umur 5 tahun. Wa isruna binta makhos, yaitu umur 1 tahun dan betina. Binta di sini adalah perempuan, berarti betina yang berumur 1 tahun. Wa isruna binta labun, yang keempat adalah 20 ekor unta binta labun, di sini adalah betina umur 2 tahun. Wa isruna bani makhos, yaitu 20 ekor unta jantan yang berumur 2 tahun. Jadi kalau hukuman tersalah, maka keluarga itu bisa mengambil hukum bunuh atau kisos, atau memilih hukum diat. Jadi kalau dia memaafkan berarti dihukum diat. Tapi kalau kesalahan, maka lain lagi urusannya, jumlahnya juga berbeda, tapi sama-sama, jumlahnya sama 100, tapi bentuknya atau macam dari unta tersebut berbeda-beda. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Quran surat An-Nisa ayat 92 ini mengatakan bahwasanya wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Tidaklah patut atau tidaklah ada bagi seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah membunuh kecuali karena kesalahan. Faman qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabati mu'minah. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan suatu kesalahan, tidak ada unsur kesengajaan, maka orang yang membunuh itu wajib membayar kafarat berupa memerdekakan budak. Karena sifat budak itu sudah dihapus sejak Rasulullah, maka wadiyatun musallamatun ila ahlihi, membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Nah, di sini berarti kita sebagai orang Islam harus benar-benar hati-hati bahwasanya Allah itu benar-benar merinci hukuman bagi orang yang merampas nyawa orang lain. Di lain sisi dia harus, kalau sengaja, harus dikenai jatuhan kisos atau hukum balas timpal, yaitu dibunuh. Kalau dimaafkan maka harus membayar diat
sebanyak seekor unta. Kalau dia itu melakukan kesalahan unsur tidak ada kesengajaan, maka hukumannya adalah membayar diat, yang mana diat itu haruslah diserahkan kepada keluarganya, yaitu 100 ekor pula, tapi bentuknya adalah berbeda dengan yang sengaja. Nah, setelah membayar diat atau dihukum kisos, maka bagi pembunuh sengaja itu harus juga dijatuhi sanksi berupa membayar kafarot. Kafarot itu adalah bentuk tebusan dosa atas apa yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana jika pembunuhan itu dilakukan secara berkelompok atau banyak orang? Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh satu orang, maka semua orang itu harus dihukum kisos secara seluruhnya. Tidak ada satupun yang selamat. Entah itu hanya memukul atau memegang dan lain sebagainya, semuanya harus dihukum mati. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh sahabat Umar bin Khattab, hadis ini diriwayatkan oleh beliau Imam Bukhari sebagaimana berikut. An Sa'id bin Musayyib anna Umar qatala nafaron. Sesungguhnya sahabat Umar qatala membunuh atau menghukum mati nafaron sekelompok orang, khamsata yang berjumlah 5 au sab'ata atau 6 orang, yaitu birojulin dari orang-orang laki-laki, qataluhu mereka semua dibunuh oleh siapa? Sahabat Umar, karena wailatan melakukan tipu daya di tempat yang sepi. Waqala dan berkatalah Umar, lau tamalan seandainya secara keseluruhan alaihi berbuat pembunuhan tersebut alaihi kepadanya ahlus sun'ai, penduduk sun'ah, lakotal tuhum, maka sungguh, lam pendek ini artinya adalah sungguh saya akan membunuh mereka semuanya, alaihi padanya jami'an secara seluruhnya. Berarti ini menjelaskan bahwasanya jika pembunuhan itu pun dilakukan secara massal atau bersama-sama yang membunuh itu banyak orang, maka orang-orang yang membunuh itu semuanya dijatuhi hukuman kisos. Hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukum bagi pelaku pembunuhan tiada lain adalah untuk memelihara kehormatan dan kesehatan jiwa manusia. Yang kedua adalah pelaku pembunuhan akan diancam oleh Allah dengan hukuman yang setimpal di dunia. Misal seorang itu membunuh, maka akan dibunuh pula. Jika dia akan melakukan perbuatan yang menghilangkan manfaat anggota tubuh, seperti merusak anggota tangan, kaki, dan lain sebagainya, maka akan dihilangkan manfaat dari anggota tubuh tersebut. Itu pun yang melakukan atau yang membalas bukan keluarga terbunuh atau yang mendapatkan korban, tapi adalah pihak yang berwenang. Jadi jangan gegabah untuk membalas, karena ada petugasnya masing-masing. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukum bagi pembunuh adalah yang pertama adalah Quran surat An-Nisa ayat 93. Allah berfirman bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Waman dan barang siapa yaktul dia membunuh mukminan seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazauhu maka balasan bagi dia adalah jahannamu, dimasukkan dalam neraka jahanam, khalidan yang kekal fiha di dalamnya. Selain itu wa ghadiballahu wa ghadiba dan murka Allah alaihi kepadanya, wa la'anahu dan Allah melaknatnya, wa a'adda lahu
dan menyediakan baginya azaban siksa aziman yang pedih. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 93 ini jelas sekali bahwasanya hukuman bagi pelaku tindak pembunuhan dengan sengaja adalah akan dimasukkan di dalam neraka jahanam, dimurkai Allah, dilaknat Allah, disediakan siksa yang sangat besar. Kedua adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amdu, adapun orang yang membunuh secara sengaja, qa'atun, mendapatkan kisos atau hukum setimpal. Illa kecuali ayya'fuwa, bahwa mendapatkan maaf atau dimaafkan wali al-maktul. Wali al-maktul ini adalah keluarga dari pembunuh. Jadi hadis Rasulullah pun juga sama bagi orang yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan secara sengaja, hukumannya adalah dikisos. Kalau dimaafkan berarti harus membayar diat. Demikian pelajaran kali ini, semoga manfaat, barokah masalah fitini dunia wal akhirah. Ila liqa, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.